nilai luhur dari Tayub atau ledek itu Sekarang saya terjun di dunia waranggono dengan berjalannya waktu. mestinya diakuisisi oleh generasi sekarang. Kowe nek pengen dadi ledek sing misuwur, sing kondang kaloka kudu manut omongane Eyang ya. Nggih, Eyang. Awalnya kudo, aku mudo. Tayub adalah salah satu warisan dan kekayaan budaya Jawa, sangat sakral dan legendaris. Dari beberapa referensi, kata Tayub berasal dari Kamus Bausastra Jawa, karangan Prawira Atmaja, diartikan sebagai sarana bersenang-senang dengan para pengibing bersama dengan tandak atau menari bersama ledek. Yang umum ada sekarang yang beredar itu tayub sebagai elemen hiburan itu. Jadi orang bersenang-senang karena mendengarkan lagu, mendengarkan nyanyian dari teledek atau dari pesinden. Biasanya tayub jenis itu dipentaskan sebagai elemen hajatan masyarakat. Menikahkan anak misalnya itu ditanggapkan tayub. Misalnya Bu Darti, karena dari segi visualnya mungkin sudah usur ya, sehingga dia kebetulan membatasi diri, hanya bersedia tampil di latihan-latihan kerawitan, pentas-pentas kerawitan dan sebagainya. Tayub, pertunjukan rakyat berwujud tari berpasangan antara penari wanita dan penari pria yang lebih sering disebut sebagai pengibing. Mulanya merupakan bentuk kegembiraan untuk menyambut kedatangan tamu dan bagian dari pesta rakyat yang mewujud melalui ekspresi hubungan yang romantis. Untaian janur kuning melengkung yang ada di pinggir jalan memberikan tanda bahwa penduduk setempat mempunyai hajatan. Diiringi kesibukan para warga desa yang ikut andil dalam menyukseskan acara, pemilik hajatan berbagi rasa syukur dengan memberikan sebuah hiburan rakyat bernama kesenian tayub. Senja mulai digantikan oleh datangnya malam. Para ledek mulai sibuk dengan rias diri masing-masing.
menyiapkan alat-alat rias serta pakaian, walaupun tidak ada ruang ganti, tidak ada sekat, namun semuanya berbaur. Satu goresan alis dan ginju merah, maka selesailah riasannya. Memang tata riasnya cenderung tebal untuk mengubah karakter wajah diri penari. Berias bertujuan untuk mempertajam ekspresi serta meningkatkan daya tarik. Selendang merah bermotif menggantung di pundak. Rangkaian putih melati tertatapi di atas konde. Berkilau perhiasan mempercantik diri. Para pengrawit atau penabuh gamelan sudah menempatkan diri sesuai keahlian alat yang ditabuh. Inilah alunan gamelan yang ditabuh oleh para pengrawit. Menjadi pengrawit harus menguasai gending tayuban yang terdiri dari gending baku, dan biasanya untuk membuat suasana pertunjukan lebih semarak, para pengrawit merubah gending kreasi. Para ledek yang sudah siap manggung memberikan hiburan melalui sorot matanya yang penuh isyarat dengan pandangan tegas menggoda. Mimik bibirnya sayup-sayup itu menyanyikan tembang Jawa. Bagi para ledek, bukan ketenaran yang diimpikan saat ini, tetapi rasa syukur tawaran menari dan nyinden yang hampir selalu ada. Tradisi yang lahir dari rakyat kemudian tumbuh berkembang. Tayub, tarian yang dilakukan oleh wanita dan pria berpasang-pasangan, dilakukan dengan gerak yang guyup atau serasi, sehingga makna yang terkandung berpasangan pria dan wanita dimaknai sebagai simbol kesuburan. Penari wanita akan mengawali pentas membawakan suatu tarian, menari dengan irama alunan yang sedikit rancak. Penabuh gamelan dan pesinden memulai aktivitas pertunjukan menari menggunakan kostum kain panjang dan kemben, ditambah selendang atau sampur untuk menari. Masyarakat percaya bahwa penari atau ledek dalam pertunjukan tayub memiliki daya tarik yang sangat kuat. Bila diartikan, maka tayub berarti upaya untuk menjadikan kita semua hidup rukun. Tayub memiliki romantisme dalam gerakannya. Ledek menari dengan penonton dengan berbagai gerakan nakal dan membangkitkan daya tarik bagi kaum pria. Sehingga tayub sempat memiliki citra negatif bagi para penonton. Penilaian tersebut karena ledek di zaman dahulu selain melakukan gerakan yang erotis, juga mengenakan kostum yang memamerkan lekuk tubuh. Sehingga muncul tradisi saweran, yaitu memberi uang kepada para penari. Meskipun tayub memiliki sejarah yang tidak lepas dari aroma kedewasaan, kini sejumlah seniman tayub modern berusaha menghilangkan citra negatif tersebut. Dengan cara para ledek menggunakan kebaya lengan pendek, tidak lagi menggunakan kemben. Kini tayub menghadapi masalah sebagian budaya lokal yang tergerus oleh zaman di negeri sendiri. Tayub semakin terpinggirkan oleh masyarakat yang menjadi tempat hidupnya. Kelangsungan hidup tradisi tayub, mandeknya regenerasi ledek, penabuh gending, mesti kita sikapi agar tradisi ini menjadi suatu hal yang bisa dilestarikan. Walaupun kemajuan zaman telah menjajah seluruh seni asli adiluhung yang lahir dari rahim Indonesia.